Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriyadi dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mamuju. Saat ini saya ditempatkan menjadi salah seorang staf pengajar di Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mamuju. Dalam keseharian saya sebagai seorang dosen, saya membawakan mata kuliah yang sesuai dengan spesifikasi keilmuan saya. Beberapa mata kuliah yang saya bawakan diantaranya adalah mata kuliah metodologi penelitian kesehatan. Kemudian ada mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat. Ada mata kuliah promosi kesehatan dan mata kuliah kebidanan komunitas. Selain itu, saya juga dipercayakan membawakan mata kuliah di prodi yang lain. Di antaranya ada mata kuliah epidemiologi lingkungan di prodi kesehatan lingkungan dan ada mata kuliah epidemiologi gizi di prodi gizi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mamuju. Saat ini saya sedang tugas belajar di salah satu perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas Airlangga di Surabaya. Dalam menjalankan aktivitas sebagai seorang yang tugas belajar, saya tetap berusaha untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi, terutama yang berkaitan dengan bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Dalam bidang penelitian misalnya, saya berusaha untuk melakukan kolaborasi dengan beberapa dosen swasta di Indonesia. Alhamdulillah di tahun 2023 ini, tepatnya pada bulan Maret, saya telah mempublikasikan satu jurnal penelitian yang terindeks Sinta 2. Dalam bidang pengabdian masyarakat, saya juga berusaha untuk tetap aktif, di antaranya menjadi seorang editor atau reviewer di beberapa jurnal-jurnal nasional. Juga aktif menjadi salah seorang editor di salah satu penerbit nasional yang beranggota IKP. Dan alhamdulillah telah menghasilkan satu buku di tahun 2023. Secara lengkapnya mengenai aktivitas pembelajaran atau aspek pengajaran yang dilakukan di kelas akan saya tayangkan pada video berikut ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan satu mata kuliah yang saya ampu di jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Mamuju, yaitu mata kuliah metodologi penelitian kesehatan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang memiliki 2 SKS dengan kode mata kuliah BD 5035. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan satu contoh mata kuliah ini dengan menggunakan metode DIA, yaitu metode Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana metode delivery ini berhubungan dengan bahan ajar yang telah saya persiapkan untuk ditampilkan kepada mahasiswa, ataupun dalam bentuk video-video pembelajaran atau modul-modul yang disiapkan berkaitan dengan mata kuliah metode penelitian. Kemudian interaction ini berhubungan dengan bagaimana proses interaksi antara saya sebagai pengajar dengan mahasiswa di kelas. Begitu pula proses interaksi yang terjadi secara di dunia maya atau keinteraksi berbagai bentuk aplikasi-aplikasi yang saya gunakan dalam diskusi dengan mahasiswa, baik melalui virtual learning maupun aplikasi yang lainnya bisa membantu, misalnya di Google Classroom atau aktivitas yang lainnya. Kemudian ada poin assessment. Ini poin yang penting dalam metode pembelajaran DIA ini, di mana berhubungan dengan bagaimana menilai mahasiswa, indikator penilaian dan rubrik penilaian, di mana ada beberapa komponen yang akan dijelaskan pada poin assessment. Mata kuliah metode penelitian kesehatan ini memiliki deskripsi sebagai berikut. Di mana hadirin sekalian, mata kuliah ini diharapkan bisa memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat memahami metodologi penelitian. Di mana kita pahami bahwa mahasiswa di semester 3 ini akan diberikan bekal terkait dengan metodologi penelitian, statistik dasar, kemudian hasil-hasil penelitian
terutama yang relevan dengan praktik kebidanan. Karena mahasiswa yang saya ajar adalah mahasiswa kebidanan di semester 3, diharapkan bisa menjadi bekal dalam menyusun laporan tugas akhir nanti, relevan dengan penelitian-penelitian yang berhubungan dengan kebidanan. Kemudian, ini adalah capaian pembelajaran. Dalam capaian pembelajaran ini, kita coba hubungkan dengan capaian pembelajaran untuk program studi, maupun capaian pembelajaran mata kuliah itu sendiri. Dimana kalau kita melihat pada hari ini sekalian, ada 4 poin yang menjadi capaian pembelajaran yang berhubungan dengan program studi. Yang pertama adalah mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa diharapkan mampu memecahkan masalah. Pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atau hasil kerja secara mandiri. Kemudian yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih, serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak yang membutuhkan. Kemudian ada mahasiswa juga diharapkan mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiarisme. Ini poin penting juga untuk mata kuliah ini. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat CMK terdiri dari 6 poin. Yaitu yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar penelitian. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu merancang penelitian dengan metodologi yang benar. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan dan menyusun sistematika penelitian. Dan yang paling penting juga, mahasiswa diharapkan bisa menerapkan atau mencegah proses plagiarisme dan menerapkan dalam laporan tugas akhirnya. Kemudian capaian yang kelima adalah menjelaskan hasil-hasil penelitian dan literatur yang relevan dengan praktik kebidanan. Dan yang terakhir adalah mahasiswa diharapkan mampu menyusun sistematika laporan tugas akhir. Kemudian sub CPMK perkuliahan ini terdiri dari 13 poin. Di mana pada hadirin sekalian 13 poin inilah yang kemudian akan menjadi pembahasan saya di kelas selama kurang lebih 16 kali pertemuan yang sudah masuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Namun yang perlu kami sampaikan bahwa dalam mata kuliah ini saya memiliki 2 orang tim, sehingga nanti akan kami sesuaikan sesuai dengan materi yang akan kami sampaikan. Ada 13 CMK yang kami akan bahas, mulai dari menjelaskan konsep dasar penelitian, kemudian menjelaskan berbagai metode penelitian, baik kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian ada perumusan permasalahan penelitian dan merumuskan proses penelitian. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan populasi, sampel, dan teknik sampling. Kemudian mahasiswa juga diharapkan menjelaskan statistik dasar dan teknik penyajian data. Kemudian mahasiswa mampu menggunakan dan menerapkan aplikasi komputer yang terkait dengan pengolahan data penelitian. Nah, ini bentuk praktik nanti untuk mata kuliah ini, di mana mahasiswa akan dibawa ke laboratorium komputer untuk mencoba mensimulasikan data-data sehingga mereka bisa melakukan pengolahan data dengan menggunakan aplikasi SPSS. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan plagiarisme dan pencegahannya. Nanti mahasiswa juga akan diajari bagaimana menggunakan aplikasi Turnitin untuk bagaimana mencegah atau mengurangi tingkat plagiasi terhadap karya ilmiah yang ditulis. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mencari dan membaca hasil-hasil penelitian yang relevan dengan praktik kebidanan. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan sistematika penelitian. Bahkan mahasiswa juga diharapkan mampu menyusun proposal penelitian. Mahasiswa diharapkan menjelaskan sistematika penyusunan LTA, melaksanakan dan menerapkan seminar proposal penelitian, dan diharapkan mampu menerapkan seminar proposal LTA sebagai akhir dari sub CPMK pembelajaran mata kuliah ini. Kemudian coba dirangkum dalam 6 bahan kajian. Ini ada 6 bahan kajian atau materi yang kami akan sampaikan secara umum. Yaitu yang pertama berkaitan dengan konsep dasar penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan sistematika penelitian. Lalu ditambahkan dengan materi metodologi dalam penelitian.
dan kemudian diperkaya dengan plagiarisme dan pencegahannya, kemudian mahasiswa juga akan coba diajarkan bagaimana melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian atau literatur-literatur yang relevan dengan praktik kebidanan. Kemudian yang terakhir, mahasiswa juga akan diajarkan bagaimana sistematika penyusunan laporan tugas akhir. Yang tentunya ini disesuaikan dengan panduan penulisan LTA yang ada di jurusan kebidanan Poltekkes Kemangkes Mamuju. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan materi pembelajaran. Terkait dengan materi pembelajaran ini ada 3 poin penting yang ingin saya sampaikan. Bahwa ada 3 jenis materi pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah metode penelitian kesehatan ini. Yaitu yang pertama berkaitan dengan modul, kemudian yang kedua berkaitan dengan referensi yang lain untuk memperkaya modul yang saya gunakan. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan jurnal. Modul ini adalah modul praktik metodologi penelitian kesehatan yang kami susun bersama tim, yaitu Ibu Dina Mariana, SKM Emkes, dan dulu pernah satu tim dengan Ibu Idayati, SKM Emkes. Kemudian modul ini tidak cukup, perlu diperkaya dengan referensi-referensi lain-lainnya, di mana kita ketahui bahwa metode penelitian ini adalah metode ilmu yang begitu banyak referensi yang disajikan di luar sana yang telah disusun oleh para ahli yang kompeten di bidang. Kami coba tampilkan 3 referensi utama yang kami gunakan di sini. Yang pertama adalah ada prosedur penelitian, suatu pendekatan praktik yang ditulis oleh Profesor Dr. Suarsimi Arkunto. Ini buku yang sangat fenomenal yang banyak digunakan orang. Kemudian berkaitan dengan kebidanan, saya menggunakan metode penelitian kebidanan yang ditulis oleh Profesor Buhari. Kemudian yang ketiga, saya perkaya dengan metode penelitian kombinasi, metode mixed method yang ditulis oleh Profesor Dr. Sugiono. Referensi yang lain saya gunakan nanti akan dibantu dengan menggunakan aplikasi SPSS dan kemudian ditambah dengan aplikasi cek plagiat menggunakan Turnitin. Alhamdulillah di Poltekkes Mamuju pada beberapa tahun ini sudah berlangganan yang melalui Kementerian Kesehatan sudah berlangganan satu aplikasi Turnitin. Sangat sayang kalau tidak dimanfaatkan karena sudah dibayar oleh negara. Ini nanti coba akan diajarkan kepada mahasiswa bagaimana mereka belajar untuk kemudian tidak plagiat atau menurunkan tingkat plagiasi pada karya ilmiah mereka. Kemudian sebagai materi pelengkap tetapi begitu penting dalam penyusunan sebuah laporan tugas akhir yaitu jurnal. Jurnal ilmiah. Alhamdulillah hadirin sekalian, kami di Poltekkes Mamuju secara khusus di jurusan kebidanan telah merintis satu jurnal nasional. Alhamdulillah hari ini sudah masuk di Sinta 4. Namanya Jurnal Kebidanan Malabi. Nanti mahasiswa kami akan kami coba arahkan untuk mengakses jurnal ini. Menelusuri literatur kebidanan, karena memang jurnal ini adalah jurnal kebidanan yang penulisnya bukan hanya berasal dari Poltekkes Mamuju, tetapi seluruh perguruan tinggi Indonesia. Kami juga nanti akan merekomendasikan jurnal rektorat, yaitu Jurnal Kesehatan Manara. Jurnal ini juga banyak berisi dengan penelitian-penelitian kesehatan, termasuk di dalamnya penelitian-penelitian kebidanan, di mana mahasiswa bisa melakukan akses terbuka, bahkan bisa mendownload secara gratis jurnal ini. Alhamdulillah jurnal ini sudah masuk Sinta 3. Tetapi tentu hadirin sekalian, kami tidak ingin mencukupkan mahasiswa kami untuk kemudian sekedar menggunakan referensi yang ada dalam Poltekkes Kemangkes Mamuju sendiri. Kami coba kemudian mengajarkan kepada mereka untuk mencari jurnal-jurnal yang terindeks Sinta melalui situs Sinta. Kemudian ada di situs atau platform Garuda. Di sini semua jurnal-jurnal yang baik yang terakreditasi maupun tidak biasanya menjadi syarat. Harus database-nya sudah tertarik di portal Garuda. Begitu juga dengan portal Google Scholar. Nanti diajarkan juga mahasiswa bagaimana cara membukanya dan bagaimana cara mengaksesnya. Termasuk portal Sains Direct. Ini alhamdulillah Kementerian Kesehatan juga sudah berlangganan, sehingga kemudian memudahkan mahasiswa kita untuk kemudian mengakses berbagai literatur di situ, referensi terutama jurnal-jurnal penelitian yang bisa memperkaya tulisan mahasiswa nanti. Kemudian yang lain berkaitan dengan sistem pembelajaran. Ada 2 metode sistem pembelajaran yang coba saya gunakan pada mata kuliah metodologi penelitian kesehatan ini, yaitu baik
melalui sinkronus maupun asinkronus. Interaksi pembelajaran secara langsung, ya, interaksi pembelajaran ini ada dua, ya, yaitu melalui tatap muka langsung di kelas atau biasa dikenal istilah luring. Kemudian saya juga menggunakan ya, tatap maya atau daring atau melalui bantuan Zoom meeting. Dalam kecanggihan teknologi hari ini tidak ada alasan bagi dosen untuk kemudian tidak mengajar, karena kalaupun kita berhalangan masuk di kelas, maka kita bisa menggunakan aplikasi yang lain melalui Zoom meeting. Ini melalui metode sinkronus. Tetapi melalui metode yang lain, kita bisa menggunakan asinkronus. Saya bisa menggunakan virtual learning atau VLab ya, yang disediakan oleh ya, kampus Poltekkes Kemenkes Mamuju. Ini bisa dilihat tampilan. Namun tentu ya, kadang kita terkena jaringan, apalagi kondisi kampus kami ini ya, agak jauh ya dari perkotaan, sehingga kemudian untuk mengantisipasi agar mahasiswa ya, tidak tergantung ya kepada kemampuan internet yang kemudian terbatas di kampus kami, maka kami coba menyediakan fasilitas yang mudah diakses, yang banyak digunakan oleh guru-guru yang melalui Google Classroom. Kami coba buat alternatifnya ya, untuk mengantisipasi kemungkinan ketika virtual learning Poltekkes Mamuju tidak bisa diakses. Ya. Kemudian metode pembelajaran yang saya menggunakan CTJ, ya, karena diskusi dan tanya jawab. Ya. Kemudian ada diskusi kelompok. Ya. Kemudian ada praktikum, ini untuk praktik nanti dalam pengolahan data, simulasi dan demonstrasi di laboratorium komputer. Kemudian indikator penilaian. Di sini ada 3 poin yang dilihat. Yang pertama tadi adalah melalui teknik partisipasi. Bagaimana partisipasi mahasiswa di kelas, kemampuan untuk menanggapi atau merespon terhadap materi yang diajarkan oleh dosen, ya, kemampuan berdiskusi ketika diberikan tugas kelompok, kemudian bagaimana partisipasi mahasiswa dalam menggunakan virtual learning yang disediakan oleh dosen, termasuk interaksi mahasiswa dalam menggunakan fasilitas-fasilitas diskusi yang disiapkan pada virtual learning tersebut, atau melalui Google Classroom yang bisa digunakan dimanapun mahasiswa berada. Ya. Kemudian penugasan, ya, penugasan nanti bisa dilihat secara individu, kemampuan individu mahasiswanya, ya. Kemudian bisa dilihat dari kemampuan kelompok, ya, kerjasama timnya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dalam mata kuliah ini. Nah, nanti secara personal mahasiswa akan diajari bagaimana menyusun laporan tugas akhir, ya, karena nanti ini berkaitan dengan penyusunan laporan tugas akhirnya, tetapi ya, dalam bentuk penyajian persentase nanti mahasiswa akan dikumpulkan dalam satu kelompok, satu tim, di mana akan dipilih ya, satu topik ya, persiapan LTA yang akan dipresentasikan secara kelompok. Yang gunanya adalah untuk melatih mahasiswa, selain dia mampu secara individu, juga diharapkan dia bisa mampu bekerja sama, berkolaborasi secara tim dalam menyelesaikan sebuah persoalan, termasuk dalam menyusun sebuah tugas metode penelitian kesehatan. Kemudian ditambah dengan ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Selanjutnya, saya akan menyampaikan terkait dengan sistem pembelajaran. Ya. Sistem pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini ya, ada 3 ya. Ada 3 bentuk pembelajaran, yaitu melalui tatap muka di kelas, ya, yang seperti yang saya sampaikan tadi. Ini waktunya 1 kali 2 kali 50 menit. Ya. Kemudian ada pembelajaran mandiri. Ya, pembelajaran mandiri ini ada 1 kali 2 kali 60 menit. Misalnya membaca modul yang disiapkan oleh dosen, kemudian membaca referensi, jurnal, artikel atau buku, atau bisa dengan mengakses ya virtual learning yang disiapkan oleh dosen, atau VLab atau Google Classroom dengan materi-materi yang telah diupload di setiap pertemuannya, atau bahkan terupdate ya, di media-media pembelajaran yang disiapkan tersebut. Kemudian ada penugasan terstruktur, ya, 1 kali 2 atau 1 kali 2 kali 60 menit, ya, seperti saya sampaikan tadi. Di mana penugasan struktur ini nanti mahasiswa akan diajarkan secara bertahap, mulai dari menyusun ya, pendahuluan, latar belakang, sampai kemudian menyusun bab 2 tunjangan pustaka, kemudian menyusun bab metode ya, penelitian dalam laporan tugas akhirnya. Kemudian ini contoh-contoh jurnal, nanti akan mahasiswa diajarkan secara spesifik bagaimana model artikel jurnal yang sebenarnya, dan apa yang membedakan artikel jurnal dengan yang lainnya. Nanti akan diajari contoh-contohnya dan bisa menggunakan fasilitas ya, jurnal yang telah tersedia di lingkungan Poltekkes Kemenkes Mamuju. Kemudian ini satu contoh ya bagaimana pengiriman ya,
penugasan secara terstruktur yang melalui Google Classroom. Kemudian saya ingin masuk di satu materi ya untuk mata kuliah metodologi penelitian kesehatan ini, yaitu di materi yang ketiga ya, atau pertemuan yang ketiga, yaitu berkaitan dengan permasalahan penelitian dan perumusan hipotesis. Ya. Baik, adik-adik sekalian, kalau kita berbicara tentang permasalahan penelitian, maka ini berbeda ketika kita mengatakan masalah penelitian. Ya, karena setelah masalah penelitian dipaparkan, maka ujungnya adalah menyusun permasalahan penelitian, yang biasa dikenal dengan istilah pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Itulah yang dikenal dengan istilah permasalahan penelitian. Dan nanti juga permasalahan penelitian inilah yang kemudian akan dibuat pernyataan sementaranya dan dijawab melalui hipotesis atau pernyataan yang sifatnya sementara. Akan tetapi, sudah barang tentu, sebelum menyusun sebuah permasalahan penelitian, maka akan dimulai dengan masalah-masalah penelitian. Paparan-paparan masalah penelitian apa yang ingin diangkat oleh peneliti. Begitu juga dengan dalam hubungannya dengan laporan tugas akhir. Masalah apakah yang ingin diangkat sebenarnya oleh seorang mahasiswa dalam menyusun laporan tugas akhir tersebut. Ya. Kalau kita gambarkan masalah itu seperti ini. Masalah itu ya, ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa kalau seseorang telah menemukan masalah penelitian, maka sesungguhnya 50% penelitiannya telah selesai. Karena inti dari sebuah penelitian itu adalah menyelesaikan sebuah masalah. Ya. Kalau ada permasalahan tidak bisa diselesaikan oleh penelitian, maka jangan diangkat dalam penelitian. Karena masalah yang baik yang diangkat dalam penelitian adalah masalah yang sebagian atau seluruhnya bisa diselesaikan melalui penelitian. Maka ibaratnya kalau orang sudah menemukan masalahnya dalam penelitian itu, sebelum orang meneliti, diibaratkan menemukan semacam mutiara di tengah lautan. Ya, ini gambar sederhana yang memberikan ilustrasi kepada kita ya, adik-adik sekalian. Ya. Menemukan mutiara di tengah lautan. Makanya orang selalu bertanya, apa masalahnya? Jangan dulu judulnya. Ya. Apa masalah? Masalahnya dulu yang harus jelas. Kalau tidak ada masalah, ya tidak usah meneliti. Kan begitu. Ya. Kalau sudah temukan masalahnya, alhamdulillah. Artinya separuh penelitian kita sebenarnya sudah berjalan. Ya. Tinggal dilanjutkan dalam menyelesaikan masalah itu. Melalui penyusunan langkah-langkah penelitian yang dituangkan dalam bentuk proposal penelitian. Kemudian adik-adik sekalian, ya, bagaimana cara menemukan masalah itu? Ya. Apakah kemudian dia menghayal? Ya tentu tidak. Ya. Menemukan masalah itu minimal bisa menggunakan dua cara. Ya. Mengidentifikasi masalah penelitian minimal dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama melalui penelusuran textbook, ya, melalui membaca. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi masalah melalui jurnal penelitian. Inilah jalan ya bagi kita untuk kemudian menemukan masalah. Temukan apa yang bermasalah. Tidak mungkin Anda menemukan yang bermasalah kalau malas membaca. Kalau malas menelusuri jurnal. Karena ketika membaca tulisan orang, ketika membaca buku orang, ketika membaca jurnal orang, maka kita akan menemukan sesuatu fakta bahwa sesungguhnya inilah masalahnya. Ya. Temukan apa yang bermasalah. Ya. Makanya saya sarankan dari sekarang, silahkan ya, perbanyak referensi, kumpulkan buku, kemudian perbanyak mengakses jurnal-jurnal supaya memperkuat masalah yang akan Anda angkat. Kemudian ini tadi ya yang saya sampaikan. Apa itu masalah sebenarnya? Apa indikatornya sehingga kemudian sesuatu itu dikatakan masalah? Kapan masalah itu terjadi? Masalah terjadi apabila terdapat kesenjangan antara
apa yang seharusnya ada dengan apa yang sekarang ada, atau apa yang diharapkan terjadi dan yang sedang terjadi. Ya. Ada kesenjangan di sini. Atau orang sering mengistilahkan, ya, ada kesenjangan antara das solen dengan das se. Ada kesenjangan antara apa yang seharusnya ada dengan apa yang sekarang ada. Itulah gap. Gap antara harapan dan kenyataan. Kalau kita gambarkan dalam bentuk kurva seperti ini, ya, inilah garis harapan kita. Kemudian yang terjadi, inilah garis kenyataannya. Di tengah-tengahnya ada gap atau kesenjangan. Inilah masalah. Ya. Tentu dengan garis harapan ini, ada garis upaya yang dilakukan. Tetapi ternyata segala bentuk upaya sudah dilakukan sesuai dengan harapan kita. Akan tetapi pada kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Maka itulah masalah yang sebenarnya. Ya. Bisa dipahami ya? Ya. Kalau yang terjadi sesuai dengan harapan kita, ya tentu bukan masalah. Ya, bukan masalah. Tapi ingat, masalah itu sebagian atau seluruhnya bisa diselesaikan melalui penelitian. Ya, tentu masalah kesehatan ini, ya, secara khusus di kebidanan, adik-adik sekalian, begitu banyak. Pertanyaannya adalah, apakah semua masalah tersebut dapat diangkat menjadi masalah penelitian? Apakah semua masalah itu bisa diangkat menjadi masalah penelitian? Maka jawabannya tidak. Karena masalah penelitian tadi, ya saya ulangi lagi ya, masalah penelitian yang bisa diangkat adalah masalah yang harus dapat dipecahkan sebagian atau seluruhnya melalui penelitian. Ini di bawah saya coba jelaskan ya secara spesifik berkaitan dengan masalah yang akan diangkat. Ada syarat-syaratnya ya. Ada syarat-syaratnya ya. Saya coba kutip teorinya Holle dan Cummins ya, dengan akronimnya. Holle dan Cummins ini membuat sebuah akronim. FINER. FINER ini singkatan dari visible, interesting, novel, ethical, dan relevant. Visible itu artinya apa? Adik-adik sekalian, visible itu artinya kemampu laksanaan. Ini hal yang mendasar dalam sebuah penelitian. Ya. Kemampu laksanaan. Mampu tidak kita melaksanakan penelitian itu? Ya, kalau tidak mampu jangan laksanakan. Tentu kita hitung-hitung sumber daya kita, potensi kita, kemampuan kita. Karena penelitian ini adalah membutuhkan waktu dan energi yang besar, makanya kita harus pertimbangkan ya, kemampu laksanaannya. Ya. Jangan sampai kemudian kita tidak bisa lanjut karena kita tidak pertimbangkan faktor visible, ya, faktor kemampu laksanaan penelitian tersebut. Ya. Kemudian paling penting juga, ya, adik-adik sekalian adalah ada faktor interesting. Apa artinya interesting? Apakah penelitian itu menarik bagi kita? Sesuatu yang menarik itu akan memotivasi kita untuk melaksanakan atau menyelesaikannya. Banyak orang yang kemudian terhambat meneliti, terhambat di tugas akhir, karena dia memilih topik-topik yang tidak menarik bagi dirinya sendiri. Bagaimana mungkin Anda ingin menyelesaikan sesuatu yang tidak menarik? Ya, secara logika tentu ini tidak masuk akal kan? Ya. Makanya pilihlah topik-topok yang menarik bagi diri Anda. Kemudian yang ketiga adalah novelty, kebaruan. Ya, ini juga ya, kebaruannya penting. Ya. Mungkin kita bertanya, bagaimana cara menemukan unsur kebaruan? Hampir semua sudah diteliti. Ya, jadi poin-poin kebaruan itu perlu diperhatikan. Bisa saja topiknya sama, tetapi memiliki nilai novelty yang berbeda. Ya, karena nilai novelty itu bisa didapat dari variabel, bisa didapat dari indikator, parameter, atau bahkan yang lain. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan itu. Kemudian ada faktor etikal, ya, harus mempertimbangkan pertimbangan etik. Seorang peneliti itu juga harus mempertimbangkan faktor-faktor etika, tidak boleh melanggar etik. Baiklah, itulah tadi ya, pernyataan deskripsi diri atau pernyataan diri dosen terkait dengan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.